Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi anak dan pencegahan stunting saat ini disorot tajam setelah terjadinya ratusan hingga ribuan kasus dugaan keracunan di berbagai daerah. Kritik terhadap tata kelola, pengawasan kualitas makanan, serta kapasitas pelaksana program semakin mengemuka. Pemerintah merespons dengan pembentukan tim investigasi dan penghentian sementara sejumlah dapur bermasalah. Latar belakang program MBG adalah program nasional yang ditargetkan menyasar puluhan juta pelajar di Indonesia dengan tujuan utama memperbaiki status gizi dan mendukung pertumbuhan optimal generasi muda. Operasionalisasi program ini dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Per Januari-September 2025, tercatat lebih dari 30 juta penerima manfaat dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski program ini punya tujuan strategis, sejak awal sudah diingatkan bahwa skala besar dan keragaman wilayah operasional menyimpan tantangan besar di aspek logistik, sumber daya manusia, dan standar keamanan pangan. Kronologi dan skala kasus. Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan secara nasional, kasus dugaan keracunan massal menjadi salah satu isu paling serius yang mencoreng pelaksanaannya. Data yang dihimpun dari berbagai lembaga menunjukkan adanya eskalasi signifikan dalam jumlah korban, terutama di kalangan pelajar penerima manfaat. Menurut keterangan resmi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir September 2025, tercatat sedikitnya 6.517 orang mengalami gangguan pencernaan ringan hingga berat setelah mengonsumsi menu MBG di berbagai wilayah Indonesia. Kasus ini tidak hanya mencakup mual dan diare, tetapi juga sejumlah laporan yang memerlukan perawatan medis intensif di puskesmas dan rumah sakit daerah. Namun, angka tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan data dari lembaga independen. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis laporan investigatif yang menunjukkan total korban mencapai 8.649 anak, tersebar di lebih dari 12 provinsi. Menurut JPPI, lonjakan paling drastis terjadi dalam 2 pekan terakhir September, bertepatan dengan peningkatan distribusi MBG ke daerah-daerah baru, yang sebelumnya belum memiliki kesiapan logistik dan pengawasan mutu makanan yang memadai. Tren peningkatan kasus ini memicu kekhawatiran publik dan desakan investigasi nasional. Para pakar gizi dan pengawas pangan menduga bahwa penyebab utama tidak hanya berasal dari faktor higienitas dapur sekolah dan vendor lokal, tetapi juga rantai distribusi bahan makanan yang tidak seragam standar penyimpanannya. Di beberapa daerah, makanan diketahui disimpan terlalu lama dalam suhu ruang sebelum dikonsumsi, memperbesar risiko kontaminasi bakteri. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan BGN masih melakukan penelusuran silang antara data lapangan pemerintah daerah dan laporan JPPI untuk memastikan validitas jumlah korban. Meski belum ada hasil investigasi final, pola sebaran kasus yang terus meningkat dari Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik, bukan insiden terisolasi. Kronologi ini menegaskan bahwa pelaksanaan MBG, meski memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini menghadapi krisis kepercayaan publik akibat lemahnya kontrol kualitas dan sistem pengawasan pangan di tingkat lokal. Rangkaian kasus keracunan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terkonfirmasi terjadi di sejumlah daerah dengan skala yang mengkhawatirkan. Data lapangan dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan cerminan dari ketidakterpaduan sistem distribusi, penyimpanan, dan pengawasan mutu makanan di lapangan. Salah satu kasus terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana lebih dari 1.333 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan massal setelah menyantap menu MBG. Hasil uji laboratorium mengungkap temuan serius. Terdapat bakteri Salmonella dan Bacillus cereus dalam sampel makanan yang dibagikan kepada siswa. Kedua bakteri tersebut dikenal sebagai penyebab utama keracunan makanan akut, terutama jika makanan tidak dimasak atau disimpan dengan standar kebersihan yang tepat. Di wilayah Cipongkor, Bandung Barat, investigasi awal mengarah pada dugaan kesalahan prosedur penyajian. Pihak penyedia makanan diduga memasak terlalu dini, bahkan sejak dini hari, sementara makanan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian. Akibatnya, suhu penyimpanan yang tidak terjaga memungkinkan bakteri tumbuh dengan cepat, menurunkan kualitas dan keamanan makanan sebelum sampai di tangan siswa. Kasus serupa juga dilaporkan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dengan 283 siswa dari PAUD hingga SMP yang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG berisi bakso, jagung, dan mie.
Beberapa di antara mereka sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pemeriksaan awal dari Dinas Kesehatan setempat menunjukkan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari bahan bakso yang tidak segar dan pengolahan yang tidak higienis. Di Jakarta Timur, sebanyak 20 siswa SDN 1 Gedong juga mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi menu MBG berupa mie goreng, telur, tahu, sayur, dan buah. Walau skalanya lebih kecil dibandingkan kasus di daerah lain, peristiwa ini tetap memicu kekhawatiran karena terjadi di wilayah ibu kota yang seharusnya memiliki sistem pengawasan lebih ketat. Pihak sekolah kemudian menghentikan sementara distribusi MBG sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sementara di Kabupaten Garut, 569 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu ayam dan nasi MBG. Pemerintah daerah segera membentuk tim investigasi bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan karena pola kasusnya mirip dengan insiden di Bandung Barat, yakni makanan yang dimasak secara massal dengan sistem pengiriman lintas kecamatan tanpa pendingin yang memadai. Kasus lain juga muncul di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dengan lebih dari 250 siswa terdampak setelah menerima jatah MBG di sekolah dasar setempat. Meskipun penyelidikan masih berlangsung, petugas menemukan bahwa beberapa bahan makanan tidak disimpan sesuai standar rantai dingin, terutama bahan berprotein tinggi seperti daging ayam dan ikan. Rangkaian kasus di berbagai daerah ini memperlihatkan pola yang konsisten, rantai produksi dan distribusi makanan MBG yang rentan terhadap kontaminasi, lemahnya standar higienitas dapur penyedia, dan kurangnya pengawasan lapangan dari instansi pelaksana. Jika tren ini berlanjut tanpa perbaikan sistemik, krisis kepercayaan publik terhadap program MBG berpotensi membesar dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Karena tingginya angka kejadian luar biasa, KLB, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah dan melakukan evaluasi terhadap dapur serta koki yang terlibat. Menurut laporan, dari periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, ada 24 kasus KLB, dan dari 1 Agustus 27 September 2025, ada tambahan 47 kasus. Laporan terbaru Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya 8 masalah utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis, MBG. Temuan ini menyoroti betapa kompleks dan sistemiknya persoalan yang melingkupi program unggulan pemerintah tersebut, mulai dari aspek keamanan pangan, tata kelola, hingga transparansi publik. Meski daftar lengkap temuan belum dipublikasikan secara rinci, sejumlah isu krusial yang muncul dalam laporan Kompas dan sumber terkait menggambarkan rantai kelemahan yang saling berkaitan, dari dapur produksi hingga meja makan siswa. Masalah pertama yang disorot adalah kegagalan dalam penerapan standar operasional prosedur, SOP. Banyak satuan pelaksana program gizi, SPPG, di daerah tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan resmi, baik dalam hal waktu memasak, kebersihan alat, maupun tata alur distribusi makanan. Akibatnya, standar keamanan pangan yang seharusnya ketat justru longgar, membuka peluang besar bagi kontaminasi biologis dan penurunan kualitas makanan sebelum dikonsumsi. Kedua, ditemukan persoalan serius pada kualitas air dan fasilitas sanitasi. Beberapa dapur penyedia MBG dilaporkan menggunakan air tidak steril untuk mencuci bahan makanan atau peralatan masak. Kondisi dapur yang tidak memenuhi standar higienitas, seperti lantai lembab, saluran air terbuka, dan kurangnya tempat cuci tangan, menjadi pintu masuk utama bakteri patogen, termasuk Salmonella dan Bacillus cereus, yang telah terbukti menyebabkan sejumlah kasus keracunan. Ketiga, pola kerja yang tidak efisien juga memperburuk keadaan. Banyak penyedia MBG memasak terlalu dini, bahkan sejak subuh, sementara makanan baru sampai di sekolah beberapa jam kemudian. Ditambah dengan proses distribusi yang lambat dan jarak pengantaran yang jauh, makanan seringkali tidak lagi layak konsumsi saat tiba di lokasi. Dalam beberapa kasus, makanan dibiarkan dalam wadah tertutup tanpa pendingin di suhu ruang selama berjam-jam. Masalah keempat berkaitan dengan pengawasan lokal yang lemah. Ombudsman menilai peran pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam memantau pelaksanaan MBG masih sangat minim. Inspeksi mendadak jarang dilakukan, laporan dari lapangan sering diabaikan, dan mekanisme pelaporan keluhan dari siswa atau orang tua tidak berjalan efektif. Akibatnya, banyak kasus baru ditangani setelah terjadi gejala keracunan massal. Masalah kelima menyangkut keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak koki, tenaga masak, dan operator dapur MBG tidak memiliki pelatihan memadai terkait higienitas dan manajemen pangan.
Dalam sejumlah kasus, tenaga masak direkrut dari masyarakat sekitar tanpa pembekalan teknis yang cukup. Sebuah kebijakan yang baik untuk pemberdayaan lokal, namun berisiko tinggi bila tidak disertai pelatihan dasar tentang keamanan pangan. Keenam, Ombudsman juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik. Hingga kini, hasil uji laboratorium dari sejumlah kasus keracunan MBG belum dipublikasikan secara terbuka. Mekanisme penanganan pengaduan pun dinilai tertutup dan lambat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, terutama orang tua murid, terhadap pemerintah dan penyelenggara program. Masalah ketujuh adalah ketimpangan antara target kuantitas dan mutu pelaksanaan. Pemerintah pusat disebut terlalu fokus mengejar target cakupan penerima manfaat secara nasional, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem mutu dan pengawasan di daerah. Dalam banyak kasus, kecepatan implementasi mengorbankan kualitas, sehingga aspek gizi dan keamanan pangan terabaikan. Terakhir, Ombudsman menemukan adanya potensi konflik kepentingan dan pengabaian masukan lokal. Di beberapa daerah, pihak sekolah dan orang tua mengeluh karena tidak dilibatkan dalam proses pemilihan vendor atau evaluasi menu MBG. Bahkan, terdapat dugaan bahwa keputusan penyedia jasa lebih dipengaruhi faktor politik dan administratif, ketimbang pertimbangan teknis dan keamanan pangan. Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa masalah MBG bukan hanya pada insiden keracunan, tetapi juga pada fondasi tata kelola yang rapuh. Tanpa pembenahan sistemik, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelibatan masyarakat, program yang sejatinya dirancang untuk menyehatkan anak bangsa justru berisiko menjadi sumber penyakit dan krisis kepercayaan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kasus keracunan tidak boleh dianggap sepele. Beberapa langkah perbaikan yang disampaikan antara lain, penggunaan alat sterilisasi wadah makanan, CCTV di dapur, filter air, rapid test kualitas makanan, dan peningkatan pelatihan koki. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta agar BGN segera melakukan evaluasi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan di sekolah, sekaligus menegaskan bahwa jika ada keluhan, sekolah maupun orang tua bisa menyampaikannya ke BGN. Beberapa organisasi masyarakat, seperti Forum Konsumen Berdaya Indonesia, FKBI, mendesak agar program MBG dihentikan sementara hingga masalah keamanan pangan dituntaskan. Tantangan dan risiko ke depan menjaga kepercayaan publik. Dengan banyaknya kasus keracunan, kepercayaan terhadap program MBG bisa runtuh. Pemerintah perlu transparansi, kecepatan respons, dan penanganan yang kredibel agar publik yakin keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. Kapasitas pengawasan skala nasional. Pelaksanaan program di ribuan dapur lokal di seluruh Nusantara membuat pengawasan menjadi sangat kompleks. Diperlukan sistem pemantauan digital, sertifikasi lokal, dan penegakan hukum atas pelanggaran. Menyeimbangkan kuantitas dan mutu. Jika terlalu fokus memperluas cakupan penerima tanpa memperbaiki mutu pengelolaan makanan, risiko insiden kesehatan akan terus muncul. Sumber bahan baku dan logistik. Ketersediaan bahan pangan yang segar, pengiriman yang tepat waktu, serta penyimpanan yang baik menjadi kunci agar menu tetap aman dikonsumsi hingga tiba di tangan siswa. Akuntabilitas dan sanksi nyata. Penindakan terhadap pelanggaran, baik di tingkat daerah maupun pelaksana SPPG, harus nyata agar efek jera muncul. Program MBG sesungguhnya memiliki tujuan mulia, memperbaiki gizi anak dan mengurangi stunting di Indonesia. Namun, kasus keracunan massal yang terus bermunculan mengungkap kelemahan serius dalam pelaksanaan, mulai dari SOP yang dilanggar, kapasitas dapur lokal yang lemah, hingga pengawasan yang tidak memadai. Langkah penyelamatan program ini harus berani. Evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, penataan ulang sistem pengawasan, sertifikasi yang ketat, serta penghentian sementara dapur bermasalah. Tanpa itu, program unggulan bisa berubah menjadi beban kesehatan dan kepercayaan masyarakat.